kita dulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada yang izin nggak masuk? Tidak. Kabarnya gimana nih? Ada yang sakit kah? Ada yang putus cinta ya? Saya dihukum. Baik. Oke anak-anak, boleh pandangan kalian diarahkan ke layar. Di atas layar, di layar ini kalian melihat apa? Iya benar. Iya, Nusa benar ya. Benar semua. Jadi di layar ini ada orang yang sedang batuk, orang yang sedang pilek, dan orang yang sedang demam. Nah, menurut kalian kok bisa ya kita itu demam? Kok bisa kita itu sakit? Karena virus. Karena virus benar. Ada lagi? Bakteri. Ya, bakteri benar. Nah, minum es. Stres ya? Jangan stres ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi kita sakit itu karena virus dan bakteri itu masuk ke dalam tubuh. Nah, terus di dalam tubuh gimana sih tubuh kita itu melawan infeksi virus? Ada yang tahu? Obat ya, boleh. Ya, manusia. Ya, istirahat. Jadi kalian benar-benar ya. Jadi kita kalau ingin menjaga tubuh agar sehat, kita harus yang paling kecil yang biar kuman itu nggak ikut masuk. Ya, benar. Cuci tangan betul. Benar. Dari gambar di atas ini ada yang tahu materi hari ini kita apa? Apa Bel? Sistem kekebalan tubuh. Ya, sistem kekebalan tubuh. Jadi hari ini kita belajar sistem pertahanan tubuh ya. Sebelum itu boleh di scan. Kita akan mengadakan pretest, di mana pretest ini akan membantu nilai kalian di semester di ujian akhir nanti. Silahkan dikerjakan dulu. Selesai? Baik. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun sistem pertahanan tubuh seperti sel, organ, dan juga protein. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan perbedaan garis pertahanan tubuh yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh peran kulit, membran mukosa, sel fagosit, dan protein antimikroba dalam menjaga tubuh dari penyakit. Sebelum itu, Ibu mau kalian nonton video. Nah, di video ini kalian nggak perlu catat, nggak apa-apa. Yang penting kalian simak dan pahami apa hal yang ya sekalimat aja lah yang bisa masuk ke otak kalian. Gimana videonya, seru nggak? Oke, jadi apa yang bisa kalian dapat dari video yang tadi? Boleh, tapi Jadi untuk yang video pertama tadi, kalau misalnya tubuh kita itu ada masukan bakteri atau virus itu, jadi tubuh kita itu ada namanya sel darah putih yang bisa melawan bakteri tersebut. Jadi sel darah putih itu ibaratnya seperti penjaga yang selalu berpatroli dalam tubuh kita. Jadi sewaktu-waktu kalau ada virus yang masuk itu langsung dibersihkan sama sel darah putih. ya betul ya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit pokok inti saja terkait materi hari ini. Nah, sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah mekanisme alami tubuh kita untuk melawan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Di mana mereka ini berfungsi untuk mencegah infeksi serta mempertahankan kondisi internal tubuh agar tetap stabil. Kemudian ada komponen sistem pertahanan tubuh. Ini terdapat menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama ada sel darah putih atau leukosit, di mana mereka ada neutrofil, makrofag, kemudian limfosit T dan B, dan juga sel NK. Mereka ini berperan sebagai tentara. Kalian tahu kan tentara fungsinya buat apa negara? Melindungi. Kalau mereka berfungsi untuk mereka melindungi dan menyerang patogen yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada protein pelindung, di mana ada antibodi. Mereka ini mengenali dan menetralkan antigen. Kemudian ada komplement dan interferon. Mereka ini membantu penghancuran patogen-patogen. Kemudian yang ketiga ada sistem limfatik. Mereka ini berfungsi untuk menyaring cairan tubuh dari patogen. Dan yang keempat ada organ
Makin yang ketiga ada gambar apa? Enzim. Ya, enzim di dalam mulut. Kemudian sistem pertahanan tubuh internal atau sistem pertahanan kita yang kedua. Mereka ini berfungsi untuk melawan patogen yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita nih. Nah, di situ mereka ada sel darah putih atau leukosit yang dimana sel darah putih ini berfungsi untuk menelan dan memunculkan mikroba. Biasanya kita sebut sebagai proses fagositosis. Mereka juga akan memproduksi antibodi di dalam tubuh kita
juga protein antimikroba untuk menghancurkan patogen yang berhasil masuk. Jadi itu tadi kesimpulan materi hari ini. Ibu harap materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin. Jadi dari materi ini kita harus jaga kesehatan agar tidak sakit. Sebelum itu, ibu ada sedikit tips. Jadi kalian nanti isi gimana sih pembelajaran hari ini seru apa enggak? Kalian ngantuk pak? Atau kalian dan terus apa yang kalian dapat dari materi hari ilmu yang bermanfaat? Boleh? Kasih waktu 2 menit isi cukup ya. Oke, boleh diisi. Dan apa? Bisa apa?